Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan Bravo Karna. Dan seperti biasa kita akan berbincang dengan Bapak Batara Hutagalung. Pak Batara Hutagalung, selamat datang. Terima kasih Kang Karna, Kang Iwan. Salam hormat dari seberang meja, Pak. Kemudian ada juga Kang Iwan, Kang Bandrek, Kang. tukang bandrek. Iya. Ya. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah buku materi sosialisasi 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun Pertama tahun 2012. 2012. Jadi sudah berlangsung sosialisasi ini sepanjang 11 tahun. 11 tahun. Dan setiap tahun dibutuhkan beberapa dana atau keuangan sekitar miliaran. Ya. Dan kita akan bahas tuntas dengan Bapak Batara R. Hutagalung mengenai apa isi dari materi sosialisasi 4 pilar MPR RI yang katanya banyak kontroversi, banyak berbeda keadaan sejarah kalau penuturan sejarah dan keadaan sejarah yang sebenarnya. Kita sapa langsung Bapak Batara R. Hutagalung. Pak Batara, selamat datang. Ya, selamat siang Kang Karna, Kang Selamat Iwan. siang. Silakan Siang, Pak Batara mengenai materi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Pak, Kang izin, Kang, minta maaf. Sebetulnya mau langsung tanya pada Pak Batara. Saking semangat ini, Kang. Karena selalu belajar sama Pak Batara. Kalau Bapak semangat betul mengangkat materi ini, saya gini, Kang, sangat awam kan. Apa sih sebetulnya yang paling Bapak dukung dari materi sosialisasi 4 pilar MPR RI ini? Atau saya balik, apa yang paling Bapak tentang atau Bapak kritisi setidaknya dari materi sosialisasi 4 pilar MPR RI ini, Pak? Baik, Kang Iwan, ya Kang Karna. Terus terang kalau ditanyakan apa yang saya dukung dari materi sosialisasi 4 pilar ini, tidak ada. Tidak ada. Wow. Karena dari A sampai Z, Iya. ngawur. Sekali lagi, Pak, Bapak mengatakan ngawur dari awal sampai ujung. Dari awal sampai ujung, dari mulai pembukaannya. Jadi selain dari materi sosialisasi 4 pilar, juga saya sudah kirim tadi, mungkin bisa ditunjukkan, ditayangkan. Yang pertama kali diterbitkan itu adalah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2012. Jadi di sini saya kirim juga tadi untuk bisa ditunjukkan. Bahwa pertama kali diterbitkan tahun 2012, bulan Agustus tahun 2012, ya. Dan penulisnya tim kerja sosialisasi sosialisasi MPR. Jadi yang sangat mengherankan bahwa di sini dituliskan bahwa ini pernyataan serius dari Pak Batara, mengatakan langsung tadi Kang ngawur gitu. Ngawur, iya. Karena itu ini kan resmi sekali pakai lambang MPR kan itu, Kang. Ya. Dan bukan itu saja. Kalau saya bacakan nama-namanya, mengerikan di sini. Jadi di buku ini di halaman 16 angka Romawi dituliskan, ya. Jadi seluruh materi dibahas oleh tim kerja sosialisasi dan kecil secara terus-menerus. Konsep materi diuji sahihkan dalam lokakarya oleh para pakar, ahli serta tokoh nasional, yaitu ini nama-nama luar biasa, ya, nama-nama sangat beken di negeri ini. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Profesor Dr. Maria Farida Indriati, Profesor Dr. Azumardi Azra, Dr. Franz Magni Suseno, Mayor Jenderal Purnawiran Putu Sastra Wingarte, Profesor Dr. Bahtiar Effendi, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi, Harun Kamil SH, Dr. Yudi Latif, sudah profesor sekarang,
kemudian Dr. Arif Rahman, dan sejarawan yang paling beken itu Dr. Asfi Varman Adam, dan juga Dr. Bambang Nursena, kalau tidak salah dari kalangan agama, kalau tidak salah ya. Jadi seharusnya kalau melihat nama-nama besar ini ya, kita asumsikan isinya pasti luar biasa hebatnya. Juga mengenai sejarah. Karena ada di sini tokoh sejarah yang termasuk ya, masuk 5 besar terkenal di Indonesia kan, Dr. Asfi Varman Adam. Tapi nanti coba kita bahas satu persatu, kita bedah. Ya. Saya berani katakan dari A sampai Z ngawur. Ya. Karena dari awal misalnya dari judul bukunya 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, kalimat pertamanya, buku ini merupakan buku panduan sosialisasi yang mengulas tentang sejarah dan filsafat negara Republik Indonesia. Sekali lagi, tentang sejarah dan filsafat katanya Pak. Negara. Ya. Jadi menurut pemahaman saya, negara tidak punya filsafat. Yang punya filsafat itu penghuninya, yaitu penduduknya, bangsanya. Jadi seharusnya ya, sejarah dan filsafat bangsa Indonesia. Bukan negara. Bukan negara. Negara tidak punya filosofi. Negara tidak punya ideologi. Ya. Negara mempunyai landasan filosofis. Yang kita bahas yang lalu sudah panjang lebar kan. Ya, bahwa Pancasila bukan ideologi. Jadi ini contoh saya katakan dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z, dari pembukaan saja sudah menurut pendapat saya. Ya, karena ini begini, semua itu kan tafsir perbedaan pendapat. Ya, sah-sah saja. Tapi ini sebagai pendapat saya bahwa negara tidak punya filsafat, ya, negara tidak punya ideologi. Yang punya ideologi itu penduduknya. Manusia-manusianya. Iya, satu bangsa bisa memiliki banyak ideologi di dalamnya. Bangsa Indonesia ada berbagai ideologi kan. Bangsa Jerman ada yang menganut ideologi fasisme, ada yang sosialisme, ada yang komunisme, semua isme-isme itu. Ya, liberalisme. Pak, agak ini Pak, apakah mungkin yang mereka maksudkan dalam konteks tulisan mereka yang di dalam bagian buku yang Bapak bacakan tadi, yang terkait dengan sejarah dan filsafat negara Indonesia yang mereka maksudkan itu, mereka memandang panduan ini yang terkait dengan pilar-pilar ini kan Pak ya, sebagai isme-isme gitu Pak. Apa jangan-jangan begitu pemikiran mereka? Ya, saya sendiri nggak jelas, saya kurang tahu. Mereka yang tahu. Ya, jadi saya hanya membaca dari pembukaan, sambutan dan sebagainya. Saya baca semuanya. Makanya saya berani katakan, menurut saya dari A sampai Z itu ngawur. Ya, jadi itu dari buku mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, kemudian kalau kita masuk kepada buku materi sosialisasi ini, jadi secara keseluruhan, menurut pandangan saya, landasan filosofisnya lemah sekali. Ya, atau mungkin menyimpang dari landasan filosofisnya, yaitu bahwa kalau dikatakan di sini untuk pedoman atau pilar untuk berbangsa dan bernegara, seharusnya itu menjadi pencerahan filosofinya untuk mencerahkan bangsa yang baru ada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Tetapi faktanya, menurut pengamatan saya, ini adalah penyesatan, ngawur. Sejarah yang salah, definisi-definisi yang salah, mengenai Pancasila salah, ya, mengenai kerangkanya juga salah. Nah, kemudian kita masuk landasan sosiologisnya. Landasan sosiologis ini terkait dengan terminologi-terminologi. Kita sudah bahas mengenai terminologi, disebutkan juga di sini bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Jadi di sini
masih dalam pengantar pembukaan halaman Romawi 5, pemasyarakatan 4 pilar MPR juga selaras dengan upaya MPR untuk mewujudkan visi MPR sebagai rumah kebangsaan mengawal ideologi Pancasila. Kita sudah bahas ya, bahwa Pancasila itu bukan ideologi, itu landasan filosofis. Sedangkan ideologi itu adalah teori dari suatu aliran politik. Ya, seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, fasisme, itu ideologi. Tapi Pancasila landasan. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di sini selanjutnya mengenai Pancasila, ya, ditulis di halaman 27. Jadi kalau kita masih mengulas mengenai Pancasila, jadi ditulis di sini sejarah lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia. Bagaimana kalimat ini? Salah. Ya, salah kan? Ya, Pancasila itu digali dari yang ada akar dari masyarakat Indonesia. Akar bangsa kan gitu, Pak? Yang dari, ada, iya kan, yang terkandung, yang sudah turun temurun ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia. Bukan dari bangsa-bangsa lain. Gagasan-gagasan besar pada waktu itu, yaitu ideologi yang saling bertentangan. Baru muncul, ini kan gagasan Pancasila ya mulai dibahas sejak ada pemikiran untuk membentuk bangsa Indonesia dan mendirikan bangsa ya tahun 1922. Sedangkan pada waktu itu gagasan-gagasan yang muncul selain menentang kapitalisme, imperialisme, muncul gagasan sosialisme, komunisme, fasisme. Itu gagasan-gagasan besar pada waktu itu. Dan Pancasila sama sekali tidak ada hubungan dengan ideologi-ideologi ini. Jadi ini kalimat-kalimat dalam pembukaannya sudah salah. Ya. Jadi bagaimana mau meyakinkan rakyat Indonesia, yang kamu miliki itu gagasan-gagasan besar dunia. Kan dia bilang, loh ini saya dari nenek moyang saya sudah begini. Sudah religius, sudah gotong royong, sudah bermusyawarah. Atau jangan-jangan Pak, di balik pemikiran tadi Kang, penyusun khusus untuk frase tadi, kata-kata tadi atau anak kalimat tadi diambil dari gagasan-gagasan besar dari berbagai bangsa kan gitu kira-kira maksud Pak. Mungkin jangan-jangan ini kecurigaan saya kan, boleh kan berpikir ini kan. Jangan-jangan di balik itu dalam pemikiran mereka adalah menjadikan nilai-nilai yang mereka maksudkan dalam Pancasila ini bisa adalah penuh dengan universalisme. Ya, memang bisa universalisme gitu loh. Jadi mereka ingin Kang Kara, membesarkan, membuat besar ini, menginternasionalkan ide-ide, gagasan-gagasan yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin itu ya, jangan-jangan. Iya. Tapi gitu. Kalau ingin ke sana bahasanya nggak begitu. Tapi yang jelas itu sudah. Jadi akhirnya kan tafsir kan jadi kan. Betul, saya membertafsir kan itu. Betul. Akhirnya jangan saya aja ngawur. Jadi bahasa yang dibaca ngawur, yang saya juga ngawur. Enggak, mungkin benar yang dikatakan Kang Iwan. Tapi tidak sama dengan yang dikatakan di sini. Oh iya. Jadi di sini ini terbalik. Terbalik. Jadi seolah-olah falsafah hidup bangsa Indonesia itu mengambil dari universal. Itu yang Bapak katakan, ideologi negara lain itu, bangsa-bangsa lain, Marxisme, sosialisme, komunisme dan gagasan-gagasan besar pada waktu itu. Ya, kan sudah jelas itu salah total. Salah total. Ya, karena Pancasila digali dari rakyat, akar kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Ya. Nah, itu kan sudah jelas berbeda. Ini contoh-contoh mengapa saya katakan dari awal sampai akhir itu ngawur. Ya, jadi dari mulai kerangkanya. Nah, kemudian tadi saya katakan mengenai landasan sosiologis, mengenai terminologi. Kemudian landasan filosofi sudah, dan kemudian kerangkanya. Kerangka strukturnya
Jadi disebutkan di situ buku yang pertama dikeluarkan adalah 4 pilar pedoman berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat saya, kalau mau dinyatakan pedoman ya untuk masyarakat yang ada, itu harusnya adalah pedoman urutannya menurut saya bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Karena ini kaitannya juga dengan hak dan kewajiban. Yang di Indonesia selama ini hanya dikenal itu yaitu HAM. Ya. Hak asasi manusia. Walaupun semua definisi-definisinya yang berbeda-beda kan, pemahaman. Ya, jadi sebenarnya pemahaman mengenai HAM ini sejak mungkin 1000 tahun atau ratusan tahun itu juga berubah-ubah, berbeda-beda. Ya, mengenai hak asasi manusia. Kalau dilihat zaman penjajahan dulu, kita pribumi sebagai budak, ya, kan tidak dianggap sebagai manusia. Mana ada haknya? Ya. Budak tidak punya hak. Ya, artinya lebih dari 250 tahun pribumi dijadikan budak, diperjualbelikan sebagai budak di negeri sendiri oleh penjajah dan antek-anteknya. Jadi mau bicara HAM apa? Bukan manusia. Ya. Nah, kalau kita bicara sekarang mengenai urutannya. Jadi orang bicara mengenai hak asasi manusia. Ya. Jadi dikatakan misalnya untuk memperlakukan 20-30 manusia individu yang katanya melanggar HAM. Tapi sekarang kalau dipikirkan seandainya yang 20-30 ini membuat rusuh. Misalnya anarki, teror atau segala macam. Ya. Ini di dalam satu bangsa, satu masyarakat. Jadi untuk melindungi yang lebih besar, mungkin ratusan ribu bahkan jutaan, ya. Dari hak asasi 20 orang ini dikesampingkan. Untuk melindungi hak asasi yang 270 juta sekarang. Yaitu hak asasi bangsa. Ya. Kemudian di atas bangsa ini hidup di suatu wilayah yang ada organisasinya, yang namanya negara. Negara juga punya hak. Dan ini tertuang dalam Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 1933. Rights and Duty of States. Hak dan kewajiban negara. Kalau orang tanya hak asasi bangsa di mana? Berarti nggak baca Undang-Undang Dasar 45. Kalimat pertama, kalau ditanyakan, kalimat pertama pembukaan apa? Semua hafal kan? Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itulah hak asasi bangsa. Kemerdekaan. Hak pertama Pak ya, hak asasi pertama itu kemerdekaan. Kemerdekaan. Itu kan luar biasa kan cerdasnya para pendiri. Luar biasa cerdas. Ya, menjelaskan. Jadi yang selama ini mereka penjajah yang tidak pernah menghargai bangsa lain, manusia lain. Ya, saya tidak tahu bagaimana di negara-negara lain undang-undang dasarnya, negara-negara terjajah. Tapi ya mungkin karena kalau undang-undang dasar Vietnam itu mirip dengan Amerika, ya, Declaration of Independence. Kalimat pertamanya bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama, manusia individu, ya, tetapi bukan sebagai bangsa. Dan kitalah bangsa Indonesia yang pertama kali mencetuskan bahwa bangsa itu hak asasi pertama adalah kemerdekaan. Iya, iya. Jadi bisa dibayangkan founding fathers kita selalu dibicarakan kan di founding father. Tapi cerdas sekali. Dan padahal bukan para fathers di situ. Mothers juga kan. Ya, jadi saya tidak menyebutkan founding fathers, saya menyebutkan pendiri.
pendiri negara dan bangsa. Betul. Jadi kita kan ikut-ikutan Amerika saja. Founding fathers-nya cuma 7 yang merumuskan Declaration of Independence. Nah ini masyarakat kita ini kadang-kadang agak sedikit latah memang latah. Dan karena kelatahan itu, kalau kita berbicara mengenai founding fathers, lalu pemikiran kita itu langsung kepada Insinyur Soekarno, ya kan? Padahal kalau kita lihat penyusunan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada jasa 40 orang itu, ya. Dan kemudian di situ ada salah satunya Nyonya atau Nona Karundeng itu yang menulis steno. Itu kan sebetulnya yang disusun. Ya, betul. Ini yang saya sebutkan yang lalu kan. Betul. Saya sebutkan yang lalu bahwa kita sekarang bisa mempunyai transkrip dari yang dibicarakan dalam BPUPK dan PPKI, ya, tertuang kemudian dicetak oleh Sekretariat Negara, diterbitkan, ya. Siapa penulisnya? Belum ada tape recorder, belum ada rekaman. Ya. Nah, pada waktu itu ditulis tangan. Dan pada waktu itu ada ilmu pengetahuan yang luar biasa yang sekarang dilupakan karena nggak perlu lagi. Itu namanya stenografi, penulis cepat. Itu ada 2 perempuan yang namanya tidak ada lagi di buku-buku sejarah. Yang pertama itu Nyonya Sunarti TB Simatupang. Kalau tidak salah adik atau kakak dari Ali Budiarjo. Yang kedua itu Neti Karundeng, Putri Minahasa. Jadi sekarang lihat jasanya, kalau tidak ada mereka berdua yang mencatat semuanya, ya, berminggu-minggu itu dari mulai 29 Mei, ya, sampai ke PPKI tanggal bulan Agustus, mungkin juga selanjutnya, mungkin. Itu sidang maraton itu Pak, sidang BPUPK tetapi, dan PPK. Selain itu juga ya kita begini, jadi bukan yang anggota BPUPK itu 60 orang, kemudian ditambah juga tambah 9 orang lagi, ya jadi masih ada 7 orang Jepang kan. Tetapi itu adalah boleh dikatakan menurut saya itu tahap ketiga. Tahap pertamanya itulah pembentukan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ya, yang pernah kita bahas juga meletakkan sebelumnya. dasar, kita sudah pernah bahas meletakkan dasar-dasar, yaitu yang didirikan tanggal 15 November tahun 1908 di Belanda oleh pribumi dari berbagai suku. Ya, kemudian namanya waktu itu walaupun karena belum dikenal nama Indonesia. Dan itu terjadinya jauh sebelum kedatangan Hatta ya Pak? Belum, Hatta belum datang. Hatta baru datang tahun 1921. Jadi itu nama Indonesia sudah dikenal tahun 1917. Yang pertama kali mengenal itu dalam pertemuan dengan orang Belanda, ilmuwan Belanda. Yang pertama itu Suwardi Suwaryaningrat, Ki Hajar Dewantoro, kemudian kalau tidak salah juga waktu itu masih beberapa orang yang lain, tetapi Hatta belakangan. Ya, Hatta belakangan. Nah, tetapi intinya, jadi itu tahap pertama. Tahap kedua, fase kedua, menurut saya itu Kongres Pemuda pertama tahun 1926, bukan Kongres kedua tahun 28. Justru yang pertama ya Pak ya? Yang pertama itu Kongres embrionya. Pemuda pertama tahun 1926, embrio. Iya, embrionya. Jadi tahap kedua, Pak, tahap kedua dari proses. Tahap kedua. Nah, disitulah diletakkan gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tapi sebagaimana saya pernah sampaikan, bahwa Kongres pertama itu deadlock karena Yamin tidak setuju dengan nama bahasa Indonesia. Yamin pada Kongres pertama lebih memilih bahasa Melayu. Ingin bahasa Melayu. namanya Penamaan bahasa Melayu. Walaupun asal usulnya bahasa Melayu, tapi Muhammad Tabrani Surya Wicitro bersikeras logikanya kalau satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, logikanya satu bahasa Indonesia, jangan bahasa Melayu. Nah, ini contoh-contoh bahwa begitu menurut saya. Tonggak pertama itu ya tahun 1908, tapi bukan 20 Mei. Yang 20 Mei itu kebohongan nasional. Nggak ada itu. Ya, Budi Utomo itu konsep Belanda. Dapat uang dari Belanda. Coba aja lihat
literatur dasar-dasarnya ya. Itu ketua-ketuanya waktu itu juga kan pegawai-pegawai Belanda semuanya. Nggak mungkin lah bupati-bupati pamong praja Belanda itu melawan Belanda kan. Logikanya aja nggak mungkin. Nah, jadi itu tonggak-tonggak. Jadi kalau kembali tadi kita bicara mengenai founding fathers ya. Juga di Kongres pertama ada satu putri Minahasa yang juga tidak ada di buku-buku sejarah, yaitu Nona Stincha Adam Tikwalo. Dia sebagai pembicara perempuan pertama dalam kongres yang berskala kebangsaan. Hilang namanya. Ya, nah ini contoh-contoh. Jadi betul ya. Jadi saya sebut pendiri. Pembentuk bangsa. Beliau itu semua adalah di dalam pandangan Pak Batara dan istilah Bapak para pendiri ya Pak? Iya, para pendiri. Ya, membentuk bangsa dan mendirikan negara bangsa, nation state. Cuma sayang tadi sebagian nama mereka sudah hilang dari lembaran sejarah. Dihilangkan, ditenggelamkan. Ya, itu. Jadi jahat sekali pengarang-pengarang sejarah yang ingin mengubah sejarah Indonesia. Kejahatan itu. Nah, jadi kembali ke masalah buku sosialisasi ini. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai terminologi Pancasila. Bahwa itu sudah jelas salah besar. Dari terminologi pemahaman sudah salah, kemudian ditulis di sini bahwa itu adalah gagasan besar bangsa-bangsa pada masa macam, itu total ngawur. Jadi catatan mengenai ngawur yang sangat jelas, gamblang dan tegas dari Pak Batara adalah terkait dengan itu Pak ya, kutipan bahwa Pancasila ditulis di buku itu jadi yang sebagai pertama gagasan bangsa-bangsa pada bahwa masa filsafat negara. Pertama terkait dengan filsafat negara ya. Dari kalimat pertama dari buku pertama itu kan, itu nggak ada. Negara tidak punya filsafat. Negara tidak punya ideologi. Penduduknya yang punya filsafat, yang punya ideologi. Karena kan ada yang filsafatnya Kristen, ada yang filsafatnya Islam, ada yang filsafat segala macam. Ya, tapi bukan filsafat negara. Ya oke. Ini bikin saya tercengang loh, ternyata setelah dikupas oleh Pak Batara di buku yang seresmi ini loh Kang, yang luar biasa ini kan, mewakili lembaga tertinggi loh. Dulu lembaga tertinggi. Sekarang lembaga tinggi sekarang. Tapi waktu ini dibuat kan sudah jadi lembaga tinggi kan, sudah tidak jadi lembaga pada saat ini sudah. Karena kan tahun 2002 itu sudah berlaku Undang-Undang 2002. Iya, betul. Sedangkan ini kan dikarang tahun 2012, 10 tahun dikarang ya, 10 tahun kemudian. Nah, oleh karena itu saya sangat meragukan bahwa nama-nama besar itu yang di awal tadi Bapak sebut yang tadi saya sebutkan itu profesor banyak, Profesor Dr. Asfi Garman Adam segala macam itu mereka telah membaca secara rinci. Bapak meragukan beliau itu membaca secara rinci teks buku ini? Saya nggak yakin. Nah kemudian yang saya singgung juga tadi mengenai ini juga harus disosialisasikan supaya masyarakat ini paham bahwa bukan hanya ada hak asasi manusia dan kewajiban masyarakat, tapi ada hak asasi bangsa dan hak asasi negara. Hak asasi negara itu tertuang yang tadi saya sebutkan ada di Konvensi Montevideo dan dijabarkan oleh profesor dari Universitas Gadjah Mada Katolik Fransiskus segitu. Ada menjabarkan bahwa hak asasi negara dalam kaitan hubungan internasional itu adalah kemerdekaan, kedaulatan dan mempertahankan diri. Kemudian kewajiban dalam negeri, haknya di dalam negeri adalah hak negara, mempunyai tentara, mencetak mata uang, memungut pajak yang resmi, walaupun ada pemungut pajak tidak resmi kan, pemalak. Tetapi itu hak negara dalam hubungan internasional dan dalam negeri. Kewajiban itu ada dalam Undang-Undang 45 melindungi segenap negara, segenap bangsa dan tumpah darah. Dan tumpah darah. Yang pelaksananya adalah pemerintah, TNI dan Polri. Itu pelaksananya.
Ya, itu ada semua dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu adalah hak dan kewajiban negara. Penyelenggara negara yang harus paham hal ini. Nah, kemudian mengenai hak asasi bangsa, ini kewajiban kita semua. Hak asasi bangsa kita sudah tunjukkan adalah kemerdekaan yang harus diterima oleh semua bangsa mantan penjajah yang Belanda sampai detik ini tidak mau mengakui. Belanda mantan penjajah kan sampai detik ini tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Terdahulu Pak bahwa Belanda belum mau mengakui itu ya Pak ya. Betul, sudah sering kita bahas kan. Tidak mau mengakui de jure bahkan de facto pun sampai sekarang belum. Jadi baru secara lisan kan dijanjikan nanti akan diserahkan tertulis. Tapi Perdana Menterinya sudah keburu mengundurkan diri, ya janji kosong lagi kan. Jadi bahkan de facto pun Belanda sampai detik ini belum mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ini kan kalimat pertama dalam pernyataan 17 Agustus. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kalimat pertama, proklamasi. Ya. Nah, kemudian kewajiban bangsa ada tertuang juga dalam pembukaan, yaitu ikut menjaga perdamaian. Jadi bangsanya yang harus ikut, bukan negaranya. Ya, negara itu organisasinya. Sedangkan penduduknya bangsanya, bangsa Indonesia harus ikut menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia dan ketertiban. Ketertiban apa segala macam lah. Jadi itu nanti perlu juga dirumuskan, dijabarkan dan dijelaskan bahwa kita tidak, we are not alone in the world. Bahwa kita dalam komunitas dunia. Harus dijelaskan. Dan kemudian mengenai hak asasi. Ya. Nah itu nanti ada hak yang luar biasanya pasal 28G ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 2002. Ya. Ini artinya kan saya baca semua kan dan memakai logika. Ini nggak masuk akal. Nanti kita bahas. Ya, lucu itu ada ayat kok bisa masuk ke Undang-Undang Dasar. Ya. Logikanya di mana? Ini contoh-contoh. Oke, nah jadi kita sudah bahas. Jadi yang pertama, kemudian yang terpenting dari ini semua, tadi saya sampaikan landasan filosofis, landasan sosiologis, kerangkanya, dan kemudian yang nanti akan kita bahas lebih rinci, landasan historisnya nol. Bahkan ngawur. Landasan historis. Jadi kalau disebutkan mengenai 4 pilar, jadi sebagai catatan, ya, Mahkamah Agung sudah melarang penggunaan frasa pilar untuk Pancasila. Ada kan? Tahun 2014. 2014 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan ya bahwa Pancasila itu bukan pilar. Bahkan lebih tajam lagi ini Mahkamah Konstitusi MK Pak ya, Mahkamah Konstitusi tahun 2014 bahkan di sini pengertian umum adalah penyangga bukan dasar, tiang penyangga ya. Nah, di sini analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2013 pada pembatalan frasa 4 pilar itu dituliskan juga bahwa ini kesalahan logika bahasa. Ya. Jadi bagaimana dari Mahkamah Konstitusi menyatakan itu kesalahan logika bahasa, artinya logika juga kan? Ya. Nah ini sudah putusan, tapi sampai sekarang ini 2019 masih tetap disebutkan 4 pilar dan antara lain juga Pancasila. Dan masih dicetak terus. Masih dicetak kan? Ini berarti edisi mereka mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi untuk apa repot-repot dibuat Mahkamah Konstitusi kalau putusannya itu tertinggi loh Pak, putusan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita. Putusan Mahkamah tidak Konstitusi tidak bisa digugat. Faktanya diabaikan kan? Karena masih berjalan terus. Ya, betul tadi Kang di awal beliau mengatakan bahwa ini
sosialisasi 4 pilar yang mereka sebut ini soal anggaran yang besar sekali kan contohnya Pak ya? Ya, ratusan miliar. Sampai lebih 100 miliar. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Bahkan saya pernah membaca dari seorang anggota MPR pada waktu itu, tahun 2010, dianggarkan untuk sosialisasi materi 4 pilar 1 triliun. Untuk 1 tahun? Untuk tahun 2020. Tapi ya saya berpendapat Tuhan itu maha adil. Diberikanlah penyakit yang tidak bisa dilihat, virus yang tidak bisa terlihat, COVID, dan bubar semua itu. Kan. Nah itu contoh. Jadi begitu banyak lah. Ya, jadi antara lain ini dampak imbasnya aja kan. Imbasnya kecil, nggak jadi dikeluarkan 1 triliun untuk membohongi masyarakat Indonesia. Saya katakan membohongi. Ya, membodohi bahkan. Nah jadi saya sebutkan di sini landasan historisnya itu 0. Disebutkan 4 pilar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Itu kata mereka. Ya, 4 pilar itu. Itu betul, itu tidak salah. Bukan di situ salahnya. Salahnya logika berpikirnya. Bahwa landasan historis itu tidak digunakan sama sekali. Jadi saya sebutkan mulai di sini. Alinea kedua dan ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Tertulis di situ dalam pembukaan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, itu alinea ketiga. Alinea keempat, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehendak berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan ini dirumuskan tanggal 22 Juni tahun 45 sebelum Agustus. Jadi sudah dipersiapkan semuanya kan? Betapa cerdasnya para pendiri ini. Kalimat terakhir itu dicantumkan dalam teks proklamasi. Ya, kalimat terakhir dari alinea ketiga. Teks alinea ketiga yang dirumuskan tanggal 22 Juni digunakan tanggal 17 Agustus tahun 45 dengan menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi sekarang kita melihat logikanya. Ya. Mengapa bisa terjadi ada 4 pilar tersebut? Karena kita sudah merdeka. Ya. Dan ini kemerdekaan ini bagaimana? Bukan hadiah kan? Kita yang memperjuangkan, kita yang mempersiapkan. Ya. Nah, logikanya saya tidak mengatakan pilar karena saya sudah menyiapkan buku, nanti bisa dikasih tunjuk slide-nya. Ya. Rumusan saya adalah panca pedoman. Dari Pak Batara rumusannya justru panca pedoman. Panca pedoman. Apa maksudnya itu dan apa isinya Pak? Ya. Ada 5 juga kan panca? Betul. Jadi begini, masih kaitan yang disebut tadi yang pilar-pilarnya, ya itu betul. Pilar-pilarnya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu betul. Baru 4 itu. Ya itu yang 4 itu betul kan? Tetapi saya tambahkan, jadi pilar saya ganti dengan pedoman. Jadi panca pedoman bernegara, berbangsa, bermasyarakat sesuai dengan hak asasi tadi. Dan pedoman pertama adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Logikanya, tanpa ada proklamasi yang hebat, dahsyat, cerdas,
Yang 4 itu tidak akan ada. Ya, logis. Sudah tertuang. Logis Pak. Logis. Karena dimulai dengan proklamasi dulu, pernyataan Sudah kemerdekaan ada, dulu, bebas. sudah ada dalam pembukaan. Iya. Tetapi ini yang saya dari awal selalu katakan, pemahamannya itu bagaimana. Oke. Ulangi sekali lagi Pak, supaya bisa nangkap saya buat saya pribadi nih Kang. Silakan. Panca pedoman yang pertama bagi Pak Batar itu adalah proklamasi. Proklamasi 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Ya. Yang kedua sama. Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ulangi sekali lagi, proklamasi, yang kedua Pancasila, ketiga Undang-Undang Dasar 45, lalu NKRI, dan kelima terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Tapi namanya bukan lagi pilar. Bukan pilar. Menjadi pedoman. Yaitu lengkapnya menjadi panca pedoman. Ya. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan putusan MK tahun 2013. Pemahaman umum mengenai pilar itu kan dari bahasa Inggris. Iya. Pilar ya. Pilar itu tiang penyangga. Dan kita kan terjemahkan dari jadi aslinya di bahasa Melayu itu nggak ada kan? Lain bahasanya kan. Nah, kita sebutkan sekarang bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Dan itu banyak sekali bahasa Indonesia, kosakatanya kan dari seluruh dunia. Ya, ada dari bahasa Spanyol, Portugal, Jerman, Belanda, segala macam, Arab, Inggris, semuanya ada. Ya. Nah, pilar ini kan dari bahasa Inggris. Betul. Tiang penyangga. Ya. Nah, jadi dari sini sudah jelas seharusnya. Jadi kalau orang memahami, cari dulu asal-usul kata ini dari mana. Ya. Jadi jangan seenak-enaknya aja. Menurut dia, wah enak juga semuanya jadi pilar kan. Ya. Padahal jadi ngawur. Ya. Pancasila disebut sebagai ideologi. Bukan. Kan jelas-jelas di situ. Yang akan datang saya bawa buku Risalah. Ya. Risalah sidang-sidang BPUPK dan PPKI. Ya, jelas-jelas di situ disebutkan ketika tanggal 29 Mei Ketua BPUPK Rajiman Widyodiningrat memberi tugas supaya yang pertama dirumuskan adalah landasan filosofis dari negara yang akan didirikan. Sedangkan ideologi ya macam-macam lah, di ideologi yang sudah berkembang, sosialisme, komunisme, segala macam sudah berkembang. Ya, jadi sudah sebenarnya di sini semua. Itu yang saya ragukan, bahwa masa sih guru besar itu nggak paham mengenai persoalan-persoalan ini. Ya, jadi ini dari kerangka-kerangkanya, kerangka secara garis besar saya sampaikan pemahaman saya. Saya tidak mau mengajari, saya tidak mau memberi pencerahan, tetapi cara pandang saya dan logika saya. Silakan ya dijabarkan, dirumuskan atau ditafsirkan. Oke. Nah, jadi kalau kita sampai pada tadi Pancasila sudah kita bahas, proklamasi sudah, kemudian kita sampai kepada Undang-Undang Dasar 45. Kan jelas disebut Undang-Undang Dasar 45. Ternyata yang digunakan sekarang ini kan Undang-Undang Dasar 2002. Undang-Undang Dasar 2002 yang dirumuskan pada bulan Agustus tahun 2002 ini mau dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 45. Sekarang coba kita bandingkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Dari susunannya saja, kalau dikatakan bahwa babnya tetap 16, tidak berubah kan? 16 bab. Jumlah babnya 16. Tapi coba lihat Undang-Undang Dasar 2002 bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Babnya ada kan? Tapi ditulis komentar di bawahnya dihapus, Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Sekarang bagaimana kerangka berpikir untuk menyusun suatu undang-undang dasar? Ditulis babnya tapi kosong. Bodong, nggak ada kan? Itu
Ya bagaimana? Coba sekarang dibilang ya. Kalau pakai istilah atau bahasa anak sekarang, Gang, nggak nyambung atau apa? Nggak nyambung, weird gitu mereka, weird, aneh. Weird, aneh, iya. Karena Jadi tulisan babnya ada, Pak. Ada. Ternyata itu void, nggak ada apa-apa, kosong. Void, kosong. ya. Jadi nggak tahu Alias bodong ya, Pak. Iya, nggak tahu bagaimana mau menyebutnya. Tetapi saya hanya menyampaikan fakta. Coba lihat bab 4, nggak ada. Yang mestinya tentang Dewan Pertimbangan Agung. Ya, Dewan Pertimbangan Agung dihapus kan. Ya. Sekarang ada faktanya ada Dewan Pertimbangan Presiden kan. Iya. Ya, Dewan Timpres. Ya, oke. Tapi ini saya memberi contoh kerangkanya saja sudah menurut saya tidak wajar. Struktur dari suatu undang-undang dasar masa ada ditulis satu bab tapi isinya kosong. Karena menurut pemahaman saya atau dugaan saya mau menipu. Seolah-olah ini masih seperti Undang-Undang Dasar 45 dengan 16 bab. Ya. Dan pasal yang sama. Tapi ayatnya yang berubah. Dengan ada ayat yang di Undang-Undang Dasar 2002 dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45, ada 90% ayat yang baru. Apa masih bisa disebutkan? Bah, ini kita baru bicara kerangka. Kemudian isinya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan bedah Undang-Undang Dasar 2002. Ya. Apa bisa disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45? Saya termasuk yang sekarang ini rame menyebutkan yang Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini, yang dikatakan Undang-Undang Dasar 45, ini Undang-Undang Dasar 45 palsu. Kalau disebutkan sebagai banyak perubahan-perubahan dalam ayat-ayat kalau disebutkan sebagai Undang-Undang Dasar 2002, oke, betul. Tapi nggak ada urusan, tidak ada hubungan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada. Nah, ini dampaknya sangat serius. Serius, super serius. Kalau berani mengatakan ini Undang-Undang Dasar 2002, padahal rencana semula memang membuat Undang-Undang Dasar Konstitusi baru untuk Republik Indonesia. Itu rencana para dalang di balik ini. Para dalang di balik ini, istilah Pak Batara. Istilah saya. Jadi ada desainernya nih Pak, ada desainernya dan sebagainya. Ya, beberapa kali kita juga sudah bahas ya. Nah, Pak Batara, silakan. Berhubungan dengan tadi Undang-Undang Dasar di bab 3 ini dalam materi sosialisasi 4 pilar ini di bab 3 disebutkan di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, betul. Nah, itu yang saya katakan. Maksud saya ini disebutkan Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang dibahas di dalam ini adalah Undang-Undang Dasar 2002. Karena mereka melakukan amandemen di tahun 2002. Betul. Dalam pandangan mereka kan. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Yang bagi mereka ini, saya melihat seperti itu, Gang, bahwa bagi mereka itu tetaplah Undang-Undang Dasar 1945 bagi mereka. Paling kan kita menggugat, kan? Sudah ada gugatan. Sudah gugat, kan? Sudah beberapa. Dalam pandangan secara akademik, kan, Pak, ini Pak gugatan secara akademik dan pribadi ini saya meneruskan yang tadi Pak Batara sampaikan. Faktanya, okelah jumlah bab tetap 16 kan tadi Pak ya. Tetapi ternyata kan banyak sekali pasal yang berubah kan ya Pak ya. Ayat. Ulangi. Nggak nyambung saya ini sama mulut. Ayat yang berubah. Justru kan di sana esensinya kan Pak. Ayat-ayat itu kan Pak. Ya. Ayat berubah. Termasuk karena dia ayat itu bagian dari pasal kan Pak. Banyak sekali ayat yang berubah. 90% baru. 90% baru. Itu sesungguhnya yang dimainkan oleh mereka yang menjadi dalang ataupun desainer Undang-Undang Dasar 2002 itu. Gitu kira-kira kan? Iya betul, setuju. Kira-kira apa motifnya Pak ya? Tadi itu apakah cuma itu yang Bapak tadi membuat undang-undang atau konstitusi
baru sama sekali sebetulnya. Saya kan sudah sering menyebutkan ini ada desain besar untuk mengubah total, ya, memporak-porandakan NKRI. Oh, bahaya. Dihancurkan dulu untuk nanti ya biasalah metode yang lama, ya, divide et impera. Divide et impera. Ya, dipecah-pecah, diadu domba. Pecah untuk kemudian satu persatu dikuasai seperti pada waktu sebelum tahun 45, sebelum tahun 42. Ya. Jadi Belanda memerlukan waktu lebih dari 300 tahun untuk satu persatu mengalahkan kerajaan-kerajaan kesultanan di Asia Tenggara. Ya, lebih dari 300 tahun. Bukan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, bukan. Terbalik. Belanda perlu lebih dari 300 tahun untuk dapat menguasai sebagian besar wilayah di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau kembali ke mengenai Undang-Undang Dasar ini, jadi saya termasuk yang berpendapat bahwa kalau Undang-Undang Dasar 2002 ini mau dinamakan Undang-Undang Dasar 45, saya katakan ini Undang-Undang Dasar 45 palsu. Rinciannya panjang sekali, kita bisa bedah. Betul. Kita baru bicara kerangkanya, belum isinya. Nah, kalau kita bicara isinya lebih dahsyat lagi. Tapi secara garis besar, mereka perancang konstitusi baru untuk negara Republik Indonesia. Dan ini saja sudah salah menurut saya. Harus disebutkan, dibedakan, harus Undang-Undang Dasar NKRI. Karena bentuk negara kesatuan itu ada di Undang-Undang Dasar. Untuk membedakan dengan Republik Indonesia Serikat, RIS. Jadi kita negara kesatuan, NKRI harus dicantumkan bahwa kita bukan RIS lagi. Ya. Nah, kemudian sebentar Pak. Jadi disebutkan tadi perubahan amandemen undang-undang itu kelihatannya mengacu bukan ke NKRI. Itu yang dikatakan Pak Batara. Saya asumsikan mereka mengabaikan karena total banyak pasal ayat yang di Undang-Undang Dasar 45 asli itu dihapus atau dirombak total isinya. Ya. Nah, saya mau memberikan contoh mengapa mereka tidak berani menyebutkan itu Undang-Undang Dasar 2002. Itu pertanyaan besar tuh Pak. Kenapa tidak kalau mereka mau konsekuen loh ya Kang ya. Mereka harus. Kalau sekarang mau disebutkan Undang-Undang 2002, yang pertama harus diubah sumpah semua. Pegawai negeri apa segala macam, termasuk TNI. Iya, itu di antara konsekuensinya. Sumpah prajurit. Sumpah prajurit. Satu, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan NRI. Ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya pernah secara provokatif, waktu itu ada Mayor Jenderal Soeharto, mantan Danjen Marinir, dalam satu acara diskusi ya mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya sampaikan, ini kalau sekarang kita terima ini dan kita nyatakan ini adalah Undang-Undang Dasar 2002, konsekuensinya antara lain kan untuk TNI. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan. Ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau bersediakah Bapak mengganti sumpah TNI. Jadi sumpah prajurit menjadi setia kepada Undang-Undang Dasar 2002. Ada nggak yang mau? Apa jawabannya? Tentu tidak mau lah. Kan sudah jelas kan, provokatif. Bapak bersedia nggak mengganti sumpah jadi 2002? Ya tidak mau lah. Artinya sekarang kita harus yakinkan dulu bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini adalah untuk kepentingan sekelompok manusia. Lihat pasal 33. Ditambah ayatnya kan yang multitafsir. Ya, yang paling parah itu mengenai kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sekarang nggak ada. Hanya ditulis ya akan
disusun dalam undang-undang. Ada nggak undang-undang mengenai kedaulatan rakyat yang di bawah undang-undang dasar? Belum. Jadi artinya yang pertama kalimat saya adalah dari saya, ya, kedaulatan rakyat sudah dirampok. Jelas kan? Tidak ada lagi. Nah, ini menurut saya. Karena di situ harusnya kan diwakilkan sesuai dengan dengan sila keempat. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan nggak pakai dan. Garis miring aja perwakilan. Ya, permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, itu dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan rakyat itu diwakili oleh MPR. Ya. Nah, sekarang MPR tidak lagi mewakili kedaulatan rakyat. Berarti kedaulatan rakyat sudah dirampok di Undang-Undang Dasar 2002. Itu pemahaman saya. Pak, dari beberapa terkait dengan yang ini yang barusan saya disampaikan oleh Pak Batara, Kang, saya pernah mendengarkan sejumlah diskusi di antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kan kalau pandangan Pak Batara barusan tadi, tidak ada lagi itu lagi kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. 45. Di Undang-Undang Dasar 2002 tidak ada. Ya, sebagaimana mestinya terwakilkan pada MPR. Ya kan, gitu kan Mas Bapak kan? Sebagai lembaga tertinggi. Potter itu tidak ada lagi kan gitu kan dalam pandangan Pak Batara. Yang saya juga sepakat, Kang. Tapi jangan-jangan pandangan mereka, oh udah kok ada wakilnya yang yaitu DPR. Di MPR itu maksud mereka mengatakan begitu, Pak. Jelas ada lewat proses pemilihan, bahkan pemilihan langsung lagi. Yaitu terdiri atas DPR, lalu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, lewat pemilihan langsung lagi, proses demokratis gitu loh, Pak. Jadi mereka bela mati-matian, Pak. Nah, gabungan dari keduanya, gabung dari DPR dan DPD, itulah yang membentuk MPR. Itu dari diskusi saya dengarkan di dalam komplek gedung DPR MPR, Pak. Selama beberapa tahun, kebetulan saya pernah melakukan tugas jurnalistik di sana. Nah, itu yang saya katakan. Itu defense mereka. Ya. Defense. Saya kalau dengan baru anggota yang agak kenal, saya berani berdebat. Itu kan bahasa Jawa Timur, sampean kan ngarang aja karena sampean salah satu anggota dewan. Pembenaran dari dia, justification. Betul, justification. Kalau dia agak kita kenal, kita berdebat sambil ngopi kan, Pak ya, tapi bukan di forum resmi. Tapi kalau forum resmi di mana ada diskusi tentang hal itu tadi, mereka kenceng, Pak. Ya. Kenceng sekali bagi mereka. Tapi coba Kang Iwan. Ya. Kalau kalimatnya dibilang sekarang aja lihat pemilihan langsung, itu kan melanggar sila keempat. Persis, kalau kita ini sila keempat Pancasila kan, Pak ya, kan melalui permusyawaratan perwakilan, bukan melalui pemilihan langsung lewat kotak suara untuk anggota dewan, gitu loh, Kang, maksudnya. Karena ini memang yang berkembang di masyarakat, ya. Jadi saya wakil, jadi sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia sampai sekarang juga masih demikian, ya. Jadi ada tokoh-tokoh panutan. Ya, tetapi sayangnya sekarang yang dipilih bukan tokoh panutan, tetapi yang namanya sekarang dikenal sebagai NPWP. Apa itu, Pak? Nomor Piro, Wani Piro. Bukan nomor pokok wajib pajak, Pak ya? Bukan ya? Kan NPWP itu mestinya nomor Piro. Nomor pokok wajib pajak, tapi sekarang menjadi nomor Piro, Wani Piro. Nomor berapa? Jadi kan sekarang ya kalau kita rangkai semua, jadi sebenarnya ini sudah gamblang, sudah gamblang semuanya, ya. Tetapi kok rakyat itu nggak ngeh juga. Ya. Misalnya beberapa, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu waktu menjelang pilkada, kan masih ingat yang Menko Polhukam Prof. Mahfud MD menyampaikan 82% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Itu pernyataan resmi ya, Pak ya? Ada kan? Menko Polhukam. Beliau dapat data dari KPK. Ya. Itu data valid kan? Jadi nggak bohong. Coba rangkai lagi dengan kalimat-kalimat berikutnya apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul
waktu perdebatan DPR, dengan Menko Polhukam. DPR dari fraksi PDIP. Ya, bahwa kalau ini lobby untuk menggolkan undang-undang perampasan aset koruptor kan. Itu jangan di sini lobbynya, ini Korea ini kan ya segala macam ya. Sebenarnya pelecehan terhadap anggota DPR kan yang dianggap Korea ini kan tergantung dari majikan, bos, ketua umum partai. Ya. Kita rangkai dengan kalimat dari Bambang Susatyo beberapa tahun yang lalu. Ada kan di media-media besar pengalaman Bambang Susatyo yang belakangan dia bilang bahwa dia yang paling murah untuk jadi anggota DPR hanya keluarkan 5 miliar. Yang paling murah kan. Ada rekan-rekannya sampai 30 M untuk jadi anggota DPR. Ya, kemudian saya kembali sebentar. Kembali ke kalimat Bambang Susatyo. Ya. Yang menyampaikan pengalaman dia sejak zaman Orde Baru. Ya. Calon-calon ketua partai ditawari 1 triliun. Ada kan di media-media, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, ketua MPR bicara begitu dari pengalaman dia. Jadi sudah jelas kan, ya. Jadi penguasa Republik ini bukan oligarki, plutokrasi, plutokrat, orang-orang kaya, cukong. Dan ini sebenarnya sudah gamblang belak-belakan disebutkan oleh Ki Kuan Gi di ELC bulan November tahun 2014. Ya. Pernyataan nama itu dari Dr. Kwik Kian. Siapa di belakang ini semua? Kan 9 naga. Sudah gamblang semuanya. Ya. Tetapi rakyat nggak ngeh juga. Nah, jadi sebenarnya ini sudah demikian. Nah, tidak ngehnya itu Pak, kenapa? Apakah menurut pandangan Pak Batara nggak ngeh karena situasi atau alasan apapun? Atau tidak mau ngeh? Karena mereka terjebak dalam saya nggak bisa mewakili seluruh rakyat. Masing-masing lah yang tahu. Iya. Ya, alasan-alasannya. Ya bisa aja kalau misalnya orang menduga-duga ada penjilat, ada yang ketergantungan, dapat dana dari sini situ. Tapi itu kan jadi rakyat terbagi 2. Ya, penikmat dan yang sengsara. Ya. Jadi penikmat dari Undang-Undang Dasar 2002 inilah yang ya penikmat. Mereka para plutokrat tadi terutama ya Pak. Ya kan tentu plutokrat itu ya uang mengalir sampai jauh kan. Iya. Ya, uang mengalir sampai jauh. Mereka lah yang tahu kenapa banyak persoalan-persoalan itu yang kata Profesor Mahfud MD mandek di DPR. Kan dia bilang banyak aspirasi itu ya ditampung di DPR. Apakah itu masih bisa disebut wakil rakyat? Kita nggak usah sebut lah, ada beberapa partai memang masih konsisten, tetap. Ya. Tapi kalau yang lain-lain, apakah dapat disebut sebagai wakil yang menampung aspirasi masyarakat? Nggak usah jauh-jauh sekarang. Ya, aspirasi masyarakat Rempang. Ya. Ini kan contoh yang paling besar sekarang. Sebelumnya Wadas, ya. Sebelumnya Morowali dan sebagainya. Begitu banyak kasus-kasus. Listnya panjang tuh Pak ya, listnya panjang sekali. Panjang sekali di seluruh daerah. Tapi itu yang saya sebutkan sangat disayangkan. Rasa kesatuan dan persatuan ini belum berurat berakar di seluruh masyarakat. Masih sangat primordial. Hanya untuk etnisnya. Saya ikut di satu kelompok etnis, ribut mereka mengenai mafia tanah di wilayah etnis mereka. Tapi persoalan Rempang mereka nggak singgung, itu mungkin 1-2 saja. Itu juga kasus Morowali, rame di Morowali, tapi yang lain adem ayem, ya, tidak merasa bersama. Ya. Kita kembali ke MPR itu Pak. Ya. Kalau kita ingat lagi sejarah berjalan Pak ya, pada saat kabinet 100 Menteri Soekarno itu kan dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, ya kan? Nah, kemudian pada saat akhirnya pun itu kan jatuhnya Soekarno, MPR itu kan belum tegak, tapi memang belum ada, baru sementara. Masih sementara. Dan ini berubahnya menjadi S-nya hilang ini
pada zaman Orde Baru. Ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya. Pada saat itu saya pernah bertanya, pertanyaan saya itu, karena di situ selalu disebutkan kalau kita mengatakan MPR, selalu pasti ada stripnya DPR. Ya Pak ya, selalu pada saat itu. MPR DPR ya. MPR DPR, strip MPR DPR. Kemudian apa sih atau siapa anggota MPR itu? Itu selalu dikatakan anggota MPR adalah juga anggota DPR. Itu Bapak ingat? Harusnya terbalik. Anggota DPR adalah juga anggota MPR. Iya betul. Karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, itu. Jadi nggak ada itu DPR itu. Jadi, nah kalau sekarang ini itu kan setelah masuk, apalagi sudah terlihat ada perbedaan anggota DPR dengan anggota DPR kan terpisah. DPD maksudnya Kang? DPD. Enggak MPR. Oh MPR. MPR sendiri punya anggota sendiri, punya ketua-ketuanya. DPR pun pimpinan kan, iya. Pimpinan kan? Pimpinan. Pak ada anggota, tapi anggotanya kan juga berbeda dengan anggota DPR. Apa masih sama? Sama. Jadi tetap. Kalau dari segi itu, jadi anggota DPR otomatis dan anggota DPD otomatis anggota MPR. Karena MPR itu kan bersidangnya menurut Undang-Undang Dasar paling sedikit 1 kali 1 tahun. Jadi dia kalau misalnya ada hal-hal yang istimewa, kan baru dipanggil sidang istimewa. Betul. MPR. Jadi selama tidak diminta sidang istimewa, ya tunggu 5 tahun. Iya. Untuk bersidang. Jadi setelah dipilih anggota DPR yang baru, anggota DPD yang baru. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini kaitannya sebenarnya menurut logika presiden yang baru itu dipilih setelah ini semuanya tahapan ini selesai, bukan sebelumnya. Setuju. Ya. Kalau ini kan sekarang pemilihan presiden dulu baru dan basis 20% presidential threshold itu adalah pemilihan yang lalu kan? Lalu. Ya. Kalau misalnya yang akan bisa berubah kan? Ini contoh kecil aja di luar pembicaraan kita. Tapi kembali ke pokok persoalan mengenai buku materi sosialisasi 4 pilar ini. Jadi secara garis besar, saya tadi sudah jelaskan mengapa saya sebutkan dari A sampai Z itu ngawur. Tapi kita baru bahas kerangkanya. Kerangkanya dari mulai strukturnya, landasan sosiologis, filosofis, landasan historis, baru sampai kepada Undang-Undang Dasar. Ya, Pancasila sudah kita bahas cukup panjang, dan Undang-Undang Dasar kita baru bahas kerangkanya, belum isinya. Ya, nah kemudian berikutnya itu. Jadi menurut saya panca pedoman itu adalah proklamasi 17 Agustus. Saya tidak sebutkan proklamasi kemerdekaan, tapi proklamasi karena kita sudah bahas kan mengenai apa yang terjadi 17 Agustus tahun 45. Jadi proklamasi 17 Agustus 45, yang kedua Pancasila, yang ketiga Undang-Undang Dasar 45, yang keempat NKRI. Negara Kesatuan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi disinggung Kang Karna bahwa disebutkan Undang-Undang NRI, Negara Republik Indonesia. Ya. Ini yang kurang tepat. Saya tidak tahu kenapa K-nya ini tidak dimasukkan. Oh, di sini disebutkan Pak, Undang-Undang NRI. Iya, makanya jadi kan tidak di dalam materi ini. Bukan Undang-Undang NKRI kan? Iya. Nah, itu yang Kang Karna tanyakan. Iya. Saya juga pertanyakan. Alasannya itu apa? Ya. Padahal di Undang-Undang Dasar, coba lihat, saya nggak ingat mungkin pasal 2 itu, Bu, ya. Indonesia berbentuk negara kesatuan berbentuk republik. Iya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, kan sudah jelas di situ. Bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia untuk membedakan dengan negara federal. Iya. Karena kalau nanti pecah negara federal, bisa juga disebutkan NRI kan? Ya. Apakah ini mungkin persiapan menjadi negara federal? Nah, bisa aja curiga-curiga ke situ kan? Ya, berasumsi
menduga-duga, bisa jangan-jangan segala macam. Ini akibat yang tidak tegas, tidak jelas. Harus ditegaskan negara kesatuan bentuknya. Ya, kenapa di sini? Nah, ini sejarahnya juga. Kenapa dibentuk demikian? Ya, jadi mungkin yang akan datang kita akan bahas peran penting sejarah dalam untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Karena semua ini ada di sejarah, ada sejarahnya mengenai penyusunan pasal dan ayat, formulasinya. Itu ada sejarahnya. Tapi mungkin ada pertanyaan begini, Pak Batara. Adanya keinginan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu atas kehendak siapa? Itu dulu pertanyaannya. Dan kalau tidak salah, waktu itu kan yang dipersoalkan itu sebenarnya ada mengenai jabatan presiden. Jadi ada kata-kata itu pernah juga waktu ingat penataran dulu itu ada kekuasaan presiden itu tak terbatas. Ada kata-kata itu kan. Nah, kata-kata itu kan juga mengandung makna yang luar biasa. Itulah akibatnya pada saat itu karena ada frasa itu Soekarno jadi menyatakan presiden seumur hidup misalnya. Lalu Soeharto bisa bertahan 32 tahun. Nah, kalau memang kata-kata itu yang ingin dirubah, batasi saja misalnya 2 periode. Atau sebut jumlah tahun ya. Atau jumlah tahun. Apakah hanya itu yang dulu sebetulnya ingin diamandemen? Kok sampai ada berapa banyak pasal? ayat. Banyak ayat yang dirubah. Nah, itu mungkin pertanyaannya itu, Pak. Itu pertanyaan mendasar saya kira. Ya, tepat sekali. Setelah sekarang diteliti, sekarang zaman Orde Baru sudah ditetapkan untuk mengubah Undang-Undang Dasar ada tahapannya. Referendum. Ya. Nah, untuk referendum tentu perlu disosialisasikan kan? Betul. Sosialisasi ke masyarakat. Jadi tahapan itu tidak semudah itu. Memang itu gunanya supaya tidak segampang itu ujuk-ujuk mengubah total. Tetapi kemudian coba kita lihat langkah-langkah persiapan untuk membuat undang-undang konstitusi baru. Yang pertama dihapus referendum. Dihapus. Nah, kemudian pada waktu tahun 99 akan diselenggarakan pemilihan pertama setelah Orde Baru. Saya membaca ada tulisan bahwa dari 40 sekian partai yang ikut berkontestasi, itu hanya 2 partai yang mengajukan dalam programnya perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu PAN dan PUDI, Partai Uni Demokrasi kecil. Bintang itu ya? Ya, Sri Bintang. Sri Bintang. Ya, hanya itu. Tapi PUDI kan nggak masuk, nggak terpilih. PAN aja yang masuk. Tetapi ternyata rakyat dikejutkan ketika tahun 99 mulai dipersiapkan untuk pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, saya ingat itu, Pak. Ya, saya hadir di satu acara peluncuran buku dari almarhum Marsikal Muda Rusdi, yang dimana keynote speakernya itu Pak Tri Sutrisno menyampaikan. Cukup panjang beliau, catatan-catatan tangan dia bacakan, bahwa sebelum itu Ketua MPR Amin Rais datang menghadap Pak Tri, menyampaikan rencana untuk pembahasan perubahan. Ada beberapa hal yang dijanjikan, antara lain, saya juga ada catat nanti, bisa saya bacakan, untuk perubahan Undang-Undang Dasar. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, mempertegas sistem presidensial. Keempat, Undang-Undang Dasar, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, ya. Tapi tidak dituliskan bahwa penjelasan itu akan dihapus, dihilangkan, ya. Padahal sebenarnya sangat banyak yang penjelasan Undang-Undang Dasar yang normatif tidak dimasukkan di Undang-Undang Dasar NRI yang baru, tapi seluruh penjelasan itu dihapus. Termasuk di situ adalah tujuan mendirikan negara, etika para pemimpin, semua segala macam, semua ada di situ. Dan itu yang dihapus. Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan terbesar. Kenapa? Kemudian, ini yang penting. Perubahan dilakukan dengan cara adendum, bukan amandemen. Ya, orang yang tidak paham mengenai perbedaan adendum dan amandemen, amandemen itu perubahan. Adendum itu hanya penambahan. Jadi pasal-pasalnya tetap yang sama, hanya ada adendum, ada tambahan. Yang bisa menyusul kapan saja. Bisa diubah kapan saja, tetapi pokoknya itu batang tubuhnya tidak diubah. Sehingga mereka lalu kemudian akan berlindung, adendum kok sudah disampaikan, padahal itu sebetulnya agenda mereka sendiri kan, gitu ya Pak? Betul. Nah, jadi ini saya catat waktu itu dari Pak Tri Sutrisno. Mbak Amin Rais, Ketua MPR, menghadap beliau menyampaikan, tapi ternyata ya bohong kan? Ternyata bukan adendum, amandemen. Sekarang pun memang disebutkan kan amandemen. Nah, ini terbukti bahwa itu bukan adendum. Dan penjelasannya dihapus. Ya. Nah, yang sangat mengejutkan begini. Jadi pada waktu kampanye hanya 2 partai kan yang mengkampanyekan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang seharusnya disosialisasikan dulu pasal mana yang akan diubah, bab mana yang akan diubah dan sebagainya kan. Tidak ada sama sekali. Nah, ketika tahun 99 dimulai perubahan itu, ternyata itu menyeluruh. Sampai 4 kali kan, 99, 2000, 2001, 2002. Luar biasa. Ya. Nah, ini yang sangat seperti ngejar setoran itu Pak. Nah, itu jadi masa ketua MPR ketua MPR-nya Amin Rais kan itu Pak. Amin Rais ya, presidennya Megawati dan ada semua kan catatannya segala macam. Nah, tetapi yang sekarang menjadi pertanyaan, ya, ternyata ada kelompok yang sudah siap membanjiri, sudah siap mereka dengan pasal, ayat dan sebagainya. Tentu saja dengan interest atau kepentingan tersendiri. Yang tadi saya sebutkan dalang di balik ini. Jadi ada udang di balik batu. Ya, bisa jadi batu di balik udang. Bisa dibolak-balik. Oke, jadi itu garis besarnya. Kemudian sedikit satu saja mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita di cover tadi proklamasi Pancasila, ya Pak ya, Undang Dasar, kemudian dari NKRI barusan Kang ya. Sekarang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ini contoh saja. Iya. Ini masih dalam konteks ngawur tadi itu Pak? Iya. Nah ini halaman 181 mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sejarah Bhinneka Tunggal Ika, bla bla bla. Kemudian ada poin 2, Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Nah, ini halaman 187. Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan, Sumpah Pemuda aja nggak ada kan? Diikrarkan pada 28 Oktober tahun 8 di gedung Indonesia Clubgebouw, Wildtevreden, sekarang gedung Sumpah Pemuda, Jalan Keramat 106 Jakarta, milik seorang Tionghoa bernama Sikok Liong. Nah, jadi kalimat itu Sumpah Pemuda nggak ada. Kita udah bahas. Ya, pernah. Kita bahas mendalam tuh Bapak. Kita bahas lagi mungkin nanti 28 Oktober. Lalu gedung
di Kramat 106 yang sekarang salah dinamakan Gedung Sumpah Pemuda, ya. Itu pada waktu itu pemegang HGB-nya, hak guna bangunan, ya, disebutkan Si Kok Leong. Jadi sekarang begini, itu gedung bangunan besar, ya, dikontrak tahunan oleh Yong Yava. Saya membaca buku dari bendahara Yong Yava waktu itu, Maruto Niti Miharjo, putra sulungnya teman satu kelas saya waktu di SMA Setiabudi, SMA 3 tahun 59, dan putra keduanya itu Hadijoyo. Ya, kami banyak mengobrol. Jadi dari catatan ayahnya, karena itu HGB, hak guna bangunan, bisa diperjualbelikan, dialih tangankan. Jadi mereka mengontrak itu Yong Yava dari satu yayasan Tionghoa. Kontrak. Jadi transaksi bisnis. Ya, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Mungkin ada peralihan dari yayasan itu ke Si Kok Leong. Tapi intinya itu adalah transaksi sewa menyewa, transaksi dagang. Jadi dia bukan berikan cuma-cuma. Sama seperti pertama itu di gedung bioskop kan sewa. Yang kedua di gedung Katolik Jugendingenbond. Jadi jangan berpikir sesuatu yang bernama Cina tadi itu berkontribusi bagi peristiwa nasional kita. Singkatnya, singkatnya, untuk pembentukan satu nusa, satu bangsa, satu. Iya, mereka masukkan nama Cina tadi. Masukkan nama Cina. Padahal mesti kan Yong Yava kan, Pak. Yang menyewa, bukan. Yang menyewa siapa tadi? Bukan itu. Jadi begini. Jadi saya membaca ceritanya. Ya, baik itu di kontrak per tahun oleh Yong Yava. Kontrak per tahun. Karena itu memang gedung besar, segala macam fasilitasnya. Jadi kamarnya itu disewakan. Jadi Yong Yava menyewakan kepada pribumi-pribumi lain dari segala macam. Salah satu paman saya juga pernah di situ, Dr. Ferdinand Lumban Tubing. Pernah di situ karena rumahnya dia di Depok. Ya, rumahnya di Depok, jadi ngontrak di situ, sekolah dokter, jalan kaki dekat situ kan di Stovia, Jalan Abdurrahman Saleh sekarang kan. Dekat, jadi itu letaknya sentral. Beberapa perguruan sekolah tinggi di sekitar itu, sekolah-sekolah segala macam, ya. Nah, jadi sentral sekali. Jadi paling naik sepeda kan. Wilayah Cikini kan itu kan, Pak, ya? Iya, daerah jadi Kramat itu kan udah dekat Senen, dekat Senen, Kuitang, Jalan Kuitang, Pak. Iya, dekat Kuitang, antara Cikini dan Kuitang itu, Pak. Dekat Stovia, sekolah dokter di situ. Semuanya dekat kan. Tentu enak untuk mereka semua. Jadi punya ruangan besar. Nah, di situ tempat mereka untuk berdiskusi. Jadi sebagai klub bangunan klub. Ya, tetapi itu kan intinya disewa, bayar, bukan gratis diberikan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa mesti masuk nama penyewa? Dia dapat duit kan? Iya. Kalau pertemuan yang banyak diselenggarakan selama belasan tahun itu, ya, coba disebutkan ya di mana nyewanya. Apa harus disebutkan? Kenapa mesti pas yang di Tionghoa ini ya ditulis namanya pula? Nah, cerita selanjutnya saya baca, baik itu HGB, hak guna bangunan. Tahun 70-an habis masa HGB-nya, gubernurnya waktu itu Ali Sadikin diambil alih oleh Pemda DKI. Ya, kemudian dijadikan Gedung Sumpah Pemuda. Tapi belakangan kalau nggak salah tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, yang konon keturunannya menyampaikan kalau ini ada sertifikatnya dihibahkan kepada negara Indonesia. Hebat amat dia. Hebat. Saya pernah baca itu dan pernah lihat. Itu mengenai anak keturunan yang kelihatannya menggugah. Kita bukan rasis. Bukan, tidak. Kita bukan rasis gitu kan. Tapi jelas di situ terlihat oleh karenanya itu muncul di situ, nama tersebut muncul di situ karena ada apa namanya, ada ya katakanlah bukan gugatan sih sebetulnya dari keluarga anak keturunan dari bapak tadi itu, tapi menceritakan
hal yang berbeda. Ya, Saya katakan hal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sekarang kan kan sudah saya sebutkan, no document, no history, only his story. Tapi tidak begitu. Ya, tidak sangat penting untuk muncul dari materi sosialisasi ini. Itu itu yang saya maksud. Ini satu contoh. Ya. Jadi pertama, Sumpah Pemuda itu nggak ada. Lalu kedua, hal itu adalah transaksi dagang. Betul. Sewa menyewa dapat duit selesai. Iya. Apa jasanya? Betul. Nah, ini yang saya pertanyakan. Dan ini kan bagian terakhir, bagian Z-nya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tadi saya sebutkan dari A sampai Z. Betul. Ngawur. Ternyata setelah dibedah, gamblang lah. Mana yang ngawur tadi, Pak? Berdasarkan temuan. Ya, betul. Pak Batara. Betul. Jadi begini. Jadi jangan disangka saya ini hanya sekarang berani ngomongnya. Itu buku keluar tahun 2012. Oke. Tahun 2013 saya sudah upload ke web blog saya. Waktu itu baru dengan judul Pancapilar. Sebelum keputusan MK. Setelah jelas bahwa saya diperkuat oleh keputusan MK, maka saya hapus pilar, saya ganti pedoman. Menjadi Panca Pedoman. Saya masukkan unsur historisnya. Oke. Saya setuju 4 itu. Betul. Ya. Kerangkanya, tapi isinya yang ngawur. Kerangkanya betul kan? Ya. Pancasila betul kita sudah bahas. Ya. Undang-Undang Dasar 45 dahsyat sekali, cerdas. Ya. Negara Kesatuan itu yang kita pertahankan, kita perjuangkan. Betul. 45 sampai 49. Setuju, kita sepakat. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Sepakat sekali. Orang tua saya termasuk perintis. Iya. Ya. Tahun 30 ayah saya dari Tarutung menikah dengan ibu saya yang keturunan Minahasa Bugis, menikah di Surabaya. Pada tahun itu loh Pak. Tahun 30 sudah merintis masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 30 sudah merintis ya. Tahun 30 ya ikut merintis. Ya bukan pertama. Bukan pertama juga bukan satu-satunya, sebelumnya juga Mr. Sunario menikah dengan gadis Minahasa. Ya setelah Kongres Pemuda kedua. Tahun 28 itu. Jadi mereka perintis-perintis masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bukan orang Cina ini. Karena disebutkan lagi waktu itu saya berdebat juga dengan Dr. Jacob Tobing. Juga dari PDIP berdebat keras. Karena dia bilang waktu di Sumpah Pemuda itu ada pemuda Cina juga ikut. Saya mohon maaf, saya bilang saya kasar. Bapak belajar sejarah di mana? Oh rupanya di Belanda, Leiden. Baru belakangan saya tahu kan. Saya sebut pertama nggak ada Sumpah Pemuda itu. Yang hadir di situ 750 orang. Bisa ada Arab, Belanda, Jepang apa semua. Segala macam bisa di situ. Tapi kenapa mesti disebut 4 nama itu? Kemudian yang janggal. Ada peserta resmi dari 9 organisasi pemuda pribumi. Resmi. Sekitar 70 atau berapa itu. Ya. Hanya beberapa nama disebut. Padahal mereka resmi ya Pak ya? Resmi. Jadi yang pertama itu baru tokoh-tokoh pemuda dari berbagai organisasi belum mewakili organisasi. Mereka sepakat untuk nanti resmi diadakan kongres kedua di mana resmi wakil-wakil dari 9 organisasi pemuda pribumi. Situ. Tapi Yong Ambon kemudian belakangan tidak mau mengakui Joseph Lemena sebagai wakil dari Ambon. Biasalah mereka waktu itu kan berbeda pendapat. Oke. Tapi sebenarnya Lemena hadir di situ. Tapi tidak mau diakui oleh Yong Ambon. Nah, jadi bayangkan dari 750 orang yang hadir. Peserta resminya di sekitar 70, tapi yang disebut mungkin hanya 10 orang. Ya, ada panitia. Lalu kenapa mesti 4 mungkin orang Cina ini kok disebut namanya?
begitu spesialnya gitu. Iya. Peserta resmi nggak disebut namanya. Nah itu dia. Kan persoalan itu Pak ya. Iya, nah, jadi saya makanya kita tidak bermaksud untuk rasis, tidak. Iya, begini, jadi bukan diskriminatif karena tidak begini, tidak ada ras manusia. Tidak ada ras manusia. Tidak ada ras. Ras ini sudah jelas adalah ciptaan dari penjajah. Jadi lebih tepat tidak ada diskriminatif. Jadi tidak ada perlakuan diskriminatif. Ya, bukan. Hanya pertanyaannya tadi dalam konteks tadi. Kenapa nama-nama yang menjadi peserta resmi kok tidak muncul? Tidak ditulis. Ya, 4 nama Cina ditulis. Ya, ini yang saya maksud kejanggalan-kejanggalan. Ya. Jadi berarti ya ada bisa saja orang menafsirkan, menduga-duga, menuduh ya, bahwa ini konspirasi cukong-cukong Cina. Untuk seolah-olah menonjolkan mau menghapus bahwa di masa kolonialisme Belanda mereka itu sejak tahun 1619 ya sampai 1949 yaitu pasukan Cina Puan Tui itu berada di pihak Belanda. Itu kan sebetulnya sejarah asli kan begitu Pak ya. Itu sejarahnya. Yang kita sudah bahas kan Pak ya bahwa semua. Kebanyakan mereka kaum pendatang dari Cina daratan itu sepanjang tahun-tahun tahu, mayoritas sepanjang tahun-tahun tadi sampai 1949 lebih sering mereka berada di pihak Belanda. Erat ya. Bahkan berperang di pihak Belanda malah untuk menghancurkan Republik Indonesia, yaitu pasukan Cina Puan Tui. Ya. Tapi kita tidak bisa generalisir. Ada juga Cina John Lee yang nasionalis. Itu berjuang di Republik Indonesia. Terakhir pangkatnya Laksamana. Ya, John Lee. John Lee dan pantas dia mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi kita tidak menggeneralisir. Saya juga mencoba meneliti mengenai Ko Kwa Tiong. Kenapa namanya tidak banyak ditulis di buku sejarah padahal dia sebenarnya cukup hebat. Kontribusinya Ko Kwa Tiong, ya di antara lain anggota Dewan Rakyat Volksraad waktu itu. Volksraad. Jadi pada waktu Sutarjo Kartohadikusumo mencetuskan petisi Sutarjo yang menuntut agar dibentuk mendapat kewenangan waktu itu tahun 1939. Ya, 39 menuntut otonomi untuk wilayah jajahan Belanda. Nah, Ko Kwa Tiong ikut dalam petisi Sutarjo. Ya. Beberapa pribumi menolak, menentang. Nah, ini makanya ini contoh saja. Jadi banyak nama-nama yang sebenarnya lebih pantas ditonjolkan daripada nama-nama yang sekarang di blow up. Iya. Kok justru sekarang di blow up sedemikian rupa nama-nama tadi. Ya, jadi makanya saya katakan kenapa saya katakan dari A sampai Z. Ya. Dari mulai pembukaan sudah ngawur sampai ke Bhinneka Tunggal Ika ngawur kan. Ya, tetapi saya tidak sekadar omong kosong bahwa saya pertama kali sudah menulis gagasan ini bisa ditunjukkan di screenshot di weblog saya tahun 2013. Jadi 1 tahun setelah keluar ini, saya sudah tampilkan pemikiran saya mengenai landasan historisnya itu 0. Harusnya di situ proklamasi 17 Agustus menjadi pedoman pertama. Ya, yang akhirnya oleh Pak Batara diangkat sebagai urutan pertama dalam panca pedoman. Iya, panca pedoman Pak dan Batara. Bisa ditunjukkan mungkin rencana cover buku saya. Insya Allah bisa kalau Tuhan masih mengizinkan, saya akan selesaikan buku ini. Ya, jadi saya tidak sekadar mengkritik, tapi kebanyakan saya akan memberikan solusi. Solusi apa yang sebenarnya yang seharusnya. Ya, nah jadi yang jelas bahwa di situ tuntutan saya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, supaya prajurit tidak harus mengubah sumpahnya. Sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 2002 kan. Mungkin itu materi yang akan datang. Materi yang akan datang kita bagaimana kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke materi sosialisasi 4 pilar, Pak. Siap. Ini sudah berjalan 11 tahun. Sudah menghabiskan biaya atau dana triliunan luar biasa 11 tahun. Dan dan katanya ini sudah dibaca, sudah tersosialisasikan ke 80 juta
85 juta. 85 juta penduduk Indonesia. Menurut Ketua MPR yang sekarang, Bambang Susatyo, ya, sosialisasi 4 pilar sudah waktu itu mungkin 2 tahun yang lalu menjangkau 85 juta rakyat Indonesia. Di mana saya kemudian memberi komentar, artinya pada waktu itu 85 juta rakyat Indonesia sudah dibohongin dan dibodohi. Ya, dan itu tersampaikan kata-kata 85 juta rakyat Indonesia sudah terbodohi oleh sudah dibodohi kepada Bambang Susatyo. Saya nggak tahu, semoga ada yang menyampaikan ini. Nah, semoga ada yang menyampaikan ini ke Ketua MPR dan mengingatkan tanggal 28 Juni tahun 2020, 3 tahun yang lalu, saya sudah sampaikan surat terbuka kepada Ketua MPR Bambang Susatyo agar buku ini ditarik dari peredaran. Oh, surat dari Pak Batara Hutagalung tanggal 28 Juni tahun 2020 ditujukan kepada Ketua MPR Bambang Susatyo. Ya, saya kebetulan punya nomor WA-nya. Meminta agar materi ini buku sebenarnya semuanya buku tentang materi sosialisasi 4 pilar MPR RI ini ditarik dari peredaran. Untuk Ada, menghemat triliunan lagi. Ya, apa responnya, Pak? Ada respon nggak dari Ketua MPR? Dan ada satu respon, lagi, nggak pernah ada respon kepada siapapun saya tulis di Republik ini, nggak pernah. Tapi kalau saya tulis ke Perdana Menteri Australia, dijawab per surat. Ya, saya kirim petisi ke Perdana Menteri Inggris Tony Blair, ya, bahkan duta besarnya yang menjawab surat saya diundang ke kedutaan Inggris segala macam waktu menuntut pemerintah Inggris atas pemboman Surabaya. Mungkin November nanti kita bahas, ya, 10 November. Dan saya berulang kali menulis ke Perdana Menteri Belanda, Menteri Luar Negeri, ya, direspon, ya. Sampai saya diundang oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Maxime Verhagen, untuk ketemu dia Januari 2019, ya. Nah, itu contoh. Tapi kalau di Republik Indonesia, ya, tidak ada satu pun surat saya ke menteri, ke presiden dijawab. Tidak ada satu pun. Inilah negeri yang luar biasa, Pak, adabnya. Katanya sangat beradab. Ya, jadi sekarang kan banyak plesetan negeri apalah ya, antah berantah atau Konoha atau kawan Wakanda Konoha atau Wakanda. Ya, oke lah, ya. Jadi ini artinya keanehan di negeri sendiri, kan, ya. Ya, mungkin satu kali saya juga, baiklah. Nah, mungkin yang akan datang aja kita bicara rincinya, karena saya pikir begini, kalau kita membaca rincian sejarah mengenai sejarahnya, ngawurnya, itu panjang lagi. Ya, jadi itu perlu mungkin satu sesi khusus, karena saya nyatakan ngawur total. Coba ya, mohon kalau ada yang sampaikan ke Dr. Asfi Warman Adam. Baca mengenai sejarahnya, sangat ngawur, menyesatkan, luar biasa, ya, kesalahan fatal. Itu dari saya. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Batara. Apa yang disampaikan, paparannya luar biasa, sampai kita tercengang dan ikut berpikir. Luar biasa ini. Saya sampaikan terima kasih Pak Batara atas nama pendengar Bravos. Kang Iwan, masih ada pertanyaan? Mantap sudah, Kang. Terima kasih Pak Batara sekali lagi. Luar biasa. Demikian pendengar Bravos, kita sudah berbincang banyak mengenai materi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini sampai kepada mereka yang patut mendengarkan perbincangan kita ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.